Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan kajian kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan dengan judul Al-Mulakhas ala Kitab Tauhid. Jadi ringkasan terhadap Kitab Tauhid. Karena Kitab Tauhid ini subhanallah ya, banyak sekali para ulama yang memberikan perhatian, sehingga para ulama banyak yang memberikan syarah atau penjelasan terhadap kitab Tauhid ini. Ada yang berjudul Fathul Majid ala Syarhi Kitab Tauhid, ya. Kemudian ada yang menulis lagi Syekh Utsaimin dengan judul Qaulul Mufid ala Syarhi Kitab Tauhid. Ada lagi ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di menulis kitab Al-Qaulus Sadid ala Syarhi Kitab Tauhid. Dan yang kita baca ini Al-Mulakhas ala Kitab Tauhid. Jadi banyak ya para ulama yang menyarah kitab Tauhid ini. Ini menunjukkan betapa besar atau agungnya kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sampai para ulama memberikan perhatian khusus sampai membuat syarah-syarah tersendiri. Gitu. Jadi dianggap kitab yang luar biasa gitu ya, sehingga banyak mereka yang memberikan perhatian dan syarah-syarah terhadap kitab ini. Ada yang panjang lebar, ada juga yang ringkasan. Baik, kita lanjut ya. Kemarin kita telah membahas ayat surat An-Nariyah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yaitu apa? Mentauhidkanku. Berarti di sini kita ambil pelajaran, tidak hanya manusia yang memiliki beban taklif atau perintah untuk ibadah. Jadi bangsa jin pun mereka kena beban taklif ya, untuk menjalankan syariat. Ya, jadi jin pun sama dengan kita. Artinya mereka ada yang muslim dan yang kafir. Makanya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang menentang, itu bangsa jin ini kan, menentang atau mereka menentang atau membangkang, durhaka, maka mereka menjadi kayu bakar di neraka. Ya, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dalam surat Al-Jin ayat ke-14. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami, kata bangsa jin ya, ada yang muslim, dan di antara kami pula ada yang bermaksiat atau menentang, durhaka. Wa allaw istaqamu, seandainya mereka istiqamah alat tariqati, di atas jalan yang lurus, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan berikan air minum dari air yang sangat segar, dari air surga. Jadi artinya di antara mereka ada yang bermaksiat, ada yang kufur, ada juga yang muslim ya, sama dengan kita berarti beban taklifnya. Baik, sekarang kita akan baca wa munasabatul ayati lil bab. Jadi apa hubungan ayat ini
apa kaitannya ayat ini dengan bab kitab tauhid. Jadi kenapa penulis membawakan surat Ad-Dzariyat ayat 56? Apa sih hubungannya dengan judul kitab tauhid? Apa kolerasinya? Apa hubungannya antara ayat dengan judul kitab tauhid? Kata beliau, annaha tadullu ala wujubit tauhid. Bahwasanya ayat tersebut ayat tadi apa, surat Ad-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu menunjukkan wajibnya bertauhid, wajibnya mentauhidkan Allah. Kita tahu bahwasanya ayat itu sebatas pengkhabaran, kan khabar saja kan, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkanku. Nah, dalam usul fikih khobariyah, jadi ada ayat yang bentuknya lafadznya khobariyah, pengkhabaran, tapi di situ menunjukkan wajib, menekankan apa? Maknanya wajib, kewajiban, yaitu bertauhid. Alladhi huwa ifradullahi bil ibadah, yang yaitu apa? Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ayatnya bentuknya khobariyah, tapi maknanya kewajiban di situ ya. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan karena sebab itu, yaitu apa? Ibadah. Bahkan para ulama menyebutkan terkadang ayat-ayat yang sifatnya khobariyah itu justru ada penekanan yang wajib dibanding ayat-ayat yang bentuknya perintah. Jadi ayatnya khobariyah tapi maknanya perintah, gitu loh. Bahkan terkadang ayat yang seperti ini justru penekanan perintahnya lebih dalam dibanding ayat yang sebatas apa? Perintah, gitu ya. Jadi khobariyah namun maksudnya perintah, kewajiban untuk bertauhid. Kemudian Syekh Shalih Fauzan di sini menyebutkan ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini. Jadi faedah dari ayat tadi apa, surat Ad-Dzariyat ayat berapa tadi? 56. Ya, apa faedahnya? Nah, ini ringkas saya. Jadi setelah dijelaskan satu ayat, kemudian diambil faedah 1, 2, 3. Yang pertama, faedah yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'is saqalain al jinni wal insi. Faedah yang pertama, wajibnya mengesahkan Allah dalam hal ibadah kepada seluruh saqalain. Maksudnya apa? Jin dan manusia. Jadi kata saqalain itu maksudnya apa? Jin dan manusia. Nah ini ya. Jadi ayat tadi menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah sudah kita jelaskan. Secara bahasa apa artinya? Tunduk, patuh, kemudian merendahkan diri. Itu namanya ibadah. Para ulama lain menjelaskan thariqun mu'abbad, jalan yang sering dilewati oleh kaki sehingga memudahkan orang untuk melewati kembali. Ya, itu sebagian menyebutkan makna ibadah secara bahasa. Namun ada makna ibadah yang sangat lengkap ya, kemarin sudah kita jelaskan, segala bentuk nama yang mencakup yang mencakup sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dari
ucapan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Itu. Jadi apapun bentuknya ya. Hati macamnya banyak sekali, terbatas. Pokoknya sesuatu yang bersifat itu dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah ibadah. Ya. Mau amalan hati atau amalan lisan atau apa tadi? Anggota badan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal insi. Yang kedua, menjelaskan hikmah. Hikmah itu sih? Ya, hikmah ya. Di balik penciptaan jin dan manusia. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Tapi kita artikan menjelaskan, ayat ini menjelaskan hikmah di balik penciptaan jin dan manusia. Makanya kita renungkan, saya tercipta di dunia ini, saya diciptakan di dunia untuk apa sih? Ya, apa hikmah saya? Apa tujuan saya diciptakan di dunia ini? Jadi kalau kita lagi galau, lagi stres barangkali ya, frustasi dan yang lainnya, coba kembali ke tujuan kita diciptakan. Kalau kita hanya termenung, hanya melamun, menghabiskan waktu yang tidak ada manfaatnya, coba kita ingat tujuan kita diciptakan untuk apa? Ya, bukan untuk hal yang sia-sia begitu, enggak. Kita diciptakan ada tujuan yang agung, yaitu apa? Ibadah. Ya, ibadah kepada Allah. Dan kita nggak bisa ibadah kecuali dengan ilmu, ya kan? Maka orang yang beribadah kepada Allah tentu harus diimbangi dengan ilmu, didasari dengan ilmu. Tidak hanya sekedar ibadah saja, tapi harus dia wajib mencari ilmu. Nah ini ya, ini kita harus pikirkan kembali. Kalau kita mungkin terlena dalam urusan dunia, ya menganggap saya tidak ada gunanya, menganggap perkara-perkara di dunia itu kayaknya dia sudah menyerah, sudah putus asa gitu ya. Maka ingat, apa sih tujuan kita diciptakan? Ya, jangan sampai kita larut, ya termenung dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, habis waktu kita nggak ibadah sama Allah dan kita akan merugi sia-sia. Ya, jadi umur kita itu tidak banyak. Ya, Nabi telah menyebutkan dalam hadis, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik, dan sangat sedikit sekali yang melewati di angka 70. Makanya orang yang cerdas, orang yang bisa memanfaatkan sisa-sisa dari umurnya. Makanya ketika Nabi ditanya tentang siapa orang yang cerdas, ya Rasulullah, siapa sih orang yang cerdas itu? Maka kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang aksaruhum dzikran lil maut, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, coba kalau kita ingat yang namanya kematian, mau santai ya? Kita mau santai? Mau santai-santai, kita mau mati loh. Sedangkan kita belum punya banyak bekal. Untuk menghadap Allah harus punya banyak bekal. Sebagaimana seorang musafir, ya, pemudik harus mempersiapkan bekal untuk perjalanan pulang kampung. Nah ini kita ke kampung akhirat, kampung yang abadi, maka harus banyak bekal. Kalau kita ingat kematian, insya Allah kita akan merubah gaya hidup kita. Ya, yang selama ini waktunya dihambur-hamburkan, disia-siakan kepada perkara yang tidak ada manfaatnya, ingat, kita itu akan mati. Kalau kita begini terus, kapan kita akan mempersiapkan bekal? Ya, kematian pasti, sudah kepastian ya. Sesuatu yang pasti akan kita alami. Kita sudah melihat orang-orang terdahulu orang-orang yang telah mendahului kita sudah meninggalkan dunia ini. Ya tinggal giliran kita. Cuman kapan kita nggak tahu. Yang jelas kita akan mati. Ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu apa? Orang yang
ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu. Orang yang paling bagus mempersiapkan bekalnya setelah kematian. Yaitu ya, ingat mati dan ingat bahwasannya, dan dia mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Ya, karena tadi perjalanan menuju alam akhirat membutuhkan bekal sebanyak-banyaknya. Jadi ya, jadi ingat dua hal ini. Ya, kita akan mati, sedangkan bekal kita masih sedikit. Maka persiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Makanya orang yang cerdas, orang yang tidak terlena dengan fata morgana, ya, kesilauan dunia, dan dia segera mempersiapkan amal sebaik-baiknya untuk menyongsong kehidupan akhirat. Itulah orang yang cerdas. Ya, kata Nabi. Ini yang kedua. Jadi hikmahnya begini ya. Jadi nggak semua kita harus tahu hikmahnya. Kalau kita tahu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak tahu hikmahnya pun, kita harus tetap ya mentaati apa yang Allah perintahkan. Segala bentuk yang Allah perintahkan dan Allah larang itu pasti ada hikmahnya. Pasti itu ya. Kita tahu atau tidak tahu itu bukan urusan kita. Yang jelas kalau perintah laksanakan, kalau larangan kita tinggalkan. Kita nggak harus mengulik-ngulik. Apa sih hikmahnya kita dilarang makan babi? Apa sih hikmahnya kenapa Allah ciptakan tikus? Itu nggak ada beban. Kita nggak dituntut untuk mencari-cari apa hikmahnya di balik semua itu ya. Yang jelas kalau dilarang ya sudah, tinggalkan. Pasti sudah ada maslahat, ada kebaikan, gitu kan ya. Ada perintah ibadah. Kenapa sih kita diperintahkan untuk ibadah sholat 5 waktu? Pasti ada hikmahnya. Terlepas mungkin penelitian gitu ya, hikmahnya ini mungkin dari sisi duniawi, kita menggerakkan badan jadi sehat kayak orang olahraga gitu, mungkin dari sisi hikmahnya gitu ya. Sebagian orang yang mencari seperti itu. Terlepas dari masalah duniawi yang begini begitu, atau untuk olahraga dan seterusnya, terlepas dari itu ya, intinya namanya ibadah ya kita kerjakan. Sudah pasti apa yang Allah perintahkan ada maslahat untuk kita. Yakin gak? Gitu loh. Karena Allah tahu kan, Allah ciptakan kita. Ya, kemudian Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah. Dan Allah tahu maslahat yang terbaik untuk hamba. Itu udah pasti. Ya, kemudian yang ketiga, annal khaliqa walladhi yastahiqqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluqu. Fa fi hadha raddun ala ubadil asnami wa ghairiha. Sesungguhnya sang pencipta, siapa dia? Allah. Sang pencipta yaitu Allah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Karena kemarin kita jelaskan, Khaliq itu maknanya apa kemarin? Dia menciptakan sesuatu yang tidak didahului dengan contoh sebelumnya. Tidak ada bahan dasar sebelumnya. Dari nol dia ciptakan. Itu Khaliq. Maka kalau kita paham seperti ini, berarti yang namanya sang Khaliq itu yang berhak untuk diibadahi, disembah. Karena nggak ada tandingannya. Kalau makhluk itu hanya sekedar apa? Memodifikasi ya. Sudah ada bahannya. Dia menciptakan mobil, udah ada bahannya. Besi, udah Allah ciptakan, ya kan? Karet, pohon karet udah Allah ciptakan. Tinggal dia apa? Mengolah dan memodifikasi. Ya, merangkum kembali gitu ya. Itu kalau manusia. Jadi nggak ada yang luar biasa gitu loh, nggak ada yang hebat. Makanya kan Allah memahamkan yang Khaliq yang sehebat itu ya, menciptakan sesuatu yang tidak ada bahan dasarnya, tidak ada contoh sebelumnya. Itu yang berhak untuk disembah berarti. Coba pakai akal kita. Kenapa kalian sembah kepada selain Allah? Padahal mereka hanya kehebatan-kehebatan makhluk ini hanya sebatas sama memodifikasi atau merekayasa saja, mendaur ulang gitu lah ya, kasarnya begitu. Ya, supaya kita sadar. Mari kita sadar, Al-Khaliq itu dia yang berhak untuk diibadahi. Yang kemarin kita sebutkan ya, kehebatannya apa? Menciptakan langit dan bumi. Ada yang mampu? Ya tidak ada. Ya kan?
Kehebatannya lagi apa? Menciptakan tumbuh-tumbuhan, menurunkan air dari langit, kemudian tumbuhlah tanaman, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Coba siapa yang mampu? Coba dipikir akal yang sehat. Ada nggak selain Allah bisa seperti itu? Tidak ada. Maka yang sehebat itulah, ya, that's yang punya kehebatan seperti itulah, maka dialah yang berhak untuk disembah. Makanya akal dipakai, gitu. Ya, afala taqilun? Apakah kalian tidak memakai akal kalian? Kalian tidak berpikir. Al-Quran itu mengajak kita berpikir, mengajak kita berpikir cerdas. Ya, dia duna ghairi, bukan selainnya. Mimman la yakhluq, yang dia tidak mampu menciptakan. Fa fi hadza, pada ayat ini raddun, bantahan ala ubadil asnam, terhadap para penyembah-penyembah berhala wa ghairiha, dan yang lainnya. Jadi kesyirikan itu tidak hanya menyembah berhala, tidak sebatas menyembah berhala, ya, menjadikan kuburan yang diagungkan, dimintai ibadah, dimintai perantara untuk berdoa kepada selain Allah, ya, jadikan perantara untuk berdoa kepada Allah, itu pun namanya kesyirikan. Tidak bisa. Menggunakan jimat, ya sebagai kekuatan supranatural itu, ya, atau apapun bentuknya, memberikan persembahan sembelihan kepada makhluk-makhluk gaib, pohon-pohon yang dikeramatkan, itu juga bentuk kesyirikan. Keyakinan takhayyul, khurafat, ya, itu juga bisa menjurus kepada kesyirikan. Jadi tidak sebatas hanya menyembah berhala. Ini keliru kalau hanya memahami, oh yang namanya syirik itu hanya menyembah berhala. Enggak. Coba tanyakan kepada orang-orang Nasrani. Mereka ketika menyembah Isa, ya, mereka menganggap, sebagian mereka, ya, menganggap Isa ini kan nabi. Kalau bagi mereka Tuhan, ya, Trinitas, menyatu dengan zat-nya Allah, ya, menyatu dengan zat-nya Allah. Dan sebagian mereka menyebutkan bahwa saya ini makhluk ini atau berhala ini sebagai perantara untuk menghubungkan dia dengan Allah. Itu orang Nasrani. Makanya anak kaget, ya, ada sebagian ulama tokoh yang mengatakan kalau orang Nasrani itu ketika beribadah menyembah Isa, Yesus, ya, yang dia lihat zat-nya Allah, yang dia lihat sifatnya Allah, berarti dia seorang yang bertauhid. Nauzubillah. Wallahul musta'an. Dari mana ceritanya? Berarti ini pemahaman liberal, ya, menganggap semua agama itu sama. Intinya sama, menyembah Allah, tapi medianya berbeda. Tadi, arahnya seperti ini. Ada yang seperti itu. Terus yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Ayat tadi menjelaskan akan kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya. Artinya apa? Allah tidak butuh kepada makhluknya, bahkan makhluk yang butuh kepada Allah. Ini, ya, makanya Allah katakan dalam ayat selanjutnya, ketika Allah perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Saya enggak butuh rezeki dari kalian, saya enggak butuh makan dari kalian. Ketika Allah perintahkan, saya tidaklah ciptakan jin dan manusia agar kalian beribadah kepadaku. Artinya Allah ketika perintahkan manusia untuk menyembahnya, untuk mentauhidkannya, Allah langsung jelaskan. Perhatikan kata Allah, ketika saya perintahkan kalian untuk menyembahku, ingat, jangan kalian pahami, ya, perintah saya kepada makhluknya ini menunjukkan saya butuh kepada kalian. Enggak. Makanya Allah katakan apa? Saya enggak butuh rezeki dari kalian, saya enggak butuh makan dari kalian. Langsung dibantah. Karena mungkin sebagian orang menganggap, kenapa Allah perintahkan kita menyembahnya? Apakah dia butuh disembah?
Kan gitu kan anggapannya orang. Apakah dia butuh kepada kita, kepada hamba-hamba ini? Makanya Allah langsung bantah dalam ayat selanjutnya, saya nggak butuh rezeki dari kalian, saya nggak butuh makan dari kalian. Justru orang yang mentauhidkan saya, Allah, dia akan mendapatkan keberkahan, rezeki yang berlimpah. Ya, dan nggak akan takut dengan kondisi atau rezeki dari Allah. Gitu ayat. Itu juga dibantah langsung dalam ayat selanjutnya. Ya, makanya kita menjelaskan ayat ini menunjukkan Allah Maha Kaya. Allah gak butuh kepada makhluknya, justru makhluk yang butuh kepada Allah. Li'annahu huwal khaliq, karena Allah sang mencipta. Masa sang mencipta butuh kepada makhluknya? Jangan dikira seperti manusia. Manusia menciptakan sesuatu karena butuh kepada benda itu. Manusia menciptakan atau memproduksi mobil karena kita butuh kan, butuh berkendara dengan mobil. Manusia menciptakan motor karena kita butuh dengan motor tersebut. Jadi sama dengan makhluk ya. Kalau makhluk menciptakan sesuatu, kita mungkin buka toko karena kita butuh ya, butuh usaha dengan menggunakan toko tadi, tempat tadi, butuh tempat untuk usaha. Itu makhluk seperti itu. Ketika dia melakukan sesuatu, membuat sesuatu ya, itu kadang kita butuh dengan benda tersebut. Kalau enggak, ketika Allah ciptakan sesuatu, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada benda atau makhluknya. Beda ya, bisa dibedakan ya. Nah, yang kelima yang terakhir, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu. Jadi wajib bagi kita menetapkan ada hikmah ya pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi setiap apa yang Allah perbuat, menciptakan ini dan itu ya, pasti ada hikmah di balik semua itu. Jadi akan jangan bertanya, kenapa Allah ciptakan babi padahal kita diharapkan untuk memakannya. Ingat, apa yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Karena apa yang Allah ciptakan belum tentu Allah cintai. Kedua, fa'alun lima yurid, dia berbuat apa yang Allah kehendaki. Terserah dong, suka-suka kalau rasanya. Allah mau menciptakan babi, mau menciptakan ini dan itu, terserah. Justru itu menunjukkan apa? Maha kuasanya Allah atas segala-galanya. Dia mampu menciptakan kebaikan dan mampu juga menciptakan keburukan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ya Allah ciptakan kekufuran? Allah ciptakan maksiat, padahal kita dilarang untuk kufur, kita dilarang bermaksiat. Jangan ditanya seperti itu, karena semua perbuatan Allah yang Allah ciptakan, yang sudah Allah takdirkan di muka bumi ini, pasti terkandung hikmah, baik yang dicintai atau yang tidak dicintai. Karena perbuatan Allah itu mencakup yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Itu ada hikmahnya. Yang pernah saya jelaskan sebelumnya dalam kajian mungkin kitab Usul Salasah ya, bahwasanya takdir itu ada dua, kauni sama syar'i. Maksudnya enggak? Iya, takdir Allah. Apa yang Allah ciptakan sudah Allah tentukan di permukaan bumi ini ada dua kan? Ada yang kauni, ada yang syar'i. Yang kauni apa? Segala bentuk yang Allah ciptakan, baik yang buruk maupun yang baik maupun yang buruk, yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Apapun sudah, kalau Allah sudah berkehendak jadi, maka jadilah. Kun fayakun. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang Allah tidak kehendaki dan tidak akan terjadi. Ya, jadi nggak usah ditanya. Kenapa ya? Kenapa ya? Nggak perlu. Itu haknya Allah. Perbuatan Allah itu haknya Allah. Makanya Allah jelaskan dalam ayat yang lain, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi nggak perlu ditanya tentang perbuatan Allah. Jangan ditanya tentang perbuatan Allah, apa yang dia kerjakan. Wa hum yus'alun, kalian yang akan ditanya nanti di akhirat. Jadi pikirkan kalian saja, siapkan amalnya, bekal yang banyak gitu ya. Jadi nggak usah kritisi, kenapa ya? Nanti kita bingung sendiri malah. Ciptaan Allah banyak sekali. Kalau Anda tanya satu persatu, apa hikmahnya? Ini buat apa? Ini buat apa?
udah yakin ada hikmahnya. Kenapa diciptakan semut yang kecil tadi bisa? Kenapa diciptakan bakteri? Kenapa diciptakan virus corona? Nanti semua ditanya, nggak akan ada habisnya. Karena ciptaan Allah itu banyak, nggak terhitung, ya kan? Ini semua ditanya kan? Yang nggak ada habis waktu itu umur kita mungkin udah nggak cukup bertanya tentang ciptaan Allah. Udah nggak usah ditanya kata Allah. Yang jelas kalian yang akan ditanya nanti. Dimintai bertanggung jawab. Udah itu yang kamu harus apa? Persiapkan. Gak usah sibuk mencari ini tentang ciptaan Allah. Ya. Ini namanya takdir apa tadi? Qauli. Allah ciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Ya, ini yang Allah sukai maupun Allah tidak sukai. Itu takdir qauli. Kalau takdir syar'i, Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini, ya, segala sesuatu yang Allah cintai saja. Yang dicintai saja kalau yang syar'i. Kayak Allah menciptakan orang yang mentakdirkan orang yang bertaubat, melaksanakan ibadah, orang yang saleh, ya, membaca Al-Quran, menuntut ilmu yang syariah, yang Allah cintai. Ternyata takdir syar'i. Jadi ada yang qauli yang sifatnya umum ya. Kalau bahasanya takdir umum, baik yang dicintai atau yang tidak dicintai. Yang kedua sifatnya hanya yang dicintai. Itu juga Allah ciptakan. Itu perbuatan Allah. Jadi nggak usah kaget. Kalau ada yang tanya, kenapa Allah ciptakan tikus? Dan tikus itu kan hewan najis, gitu ya, atau hewan yang mengganggu, merusak. Kita katakan bahwasanya apa yang Allah ciptakan, yang baik maupun yang buruk, yang mungkin kita anggap buruk gitu ya, anggapan kita gitu ya. Ingat, semua ada hikmahnya dan belum tentu juga Allah cinta. Pasti ada hikmahnya. Ya. Karena Allah menciptakan sesuatu itu apa? Kadang Allah cintai dan kadang Allah tidak cintai. Semua itu ada hikmah di baliknya. Paham ya? Nah, itu. Dan kita nggak dituntut untuk bertanya atau mencari-cari apa hikmah. Kalau kita cari hikmahnya banyak sebenarnya. Itu ya. Tikus itu ya ada faedahnya, ada hikmahnya kan? Apa fungsinya? Secara ini aja lah yang kita tahu umum, secara umum. Untuk makanan kucing yang dengannya, kucing kan juga butuh makan, itu untuk sebagai makanan dia, ya makanan dia itu rantai makanan itu kan rantai makanan di situ. Untuk makanannya kucing, ya, kucing itu kan juga butuh makan, akhirnya Allah ciptakan tikus agar sebagai bahan makanan atau makanan pokoknya kucing. Dan sampai sini aja. So, kita lanjut satu ayat dijelasin. Ini ayat bang, satu ayat dijelasin. Udah. Jadi nggak banyak-banyak, cuma satu ayat aja udah banyak. Kita ambil faedahnya, ambil apa ilmunya gitu. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah kata atau kekeliruan, mohon diluruskan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.